Si Anu itu tadi protes sama saya, Bu. Dia bilang katanya dia ke Surabaya sekarang lihat lokalisasi PSK ditutup-tutupin sama ibu. Jadi dia melihat bahwa kota Surabaya tidak ada tempat hiburan lagi katanya, Bu. Ada lah di Surabaya banyak taman. Udah mulai sekarang kamu ke taman aja lihat burung. Taman. Taman. Ya. Tamannya Surabaya wifi-nya free. Apalagi Bu? Apalagi Bu? 24 jam hidup. Berarti saya tidur di taman gitu Bu? Iya. Nggak boleh kalau tidur dibangunin. Oh, tidur dibangunin, nggak boleh tidur. Nggak boleh. Oke, Bu. Ini menarik nih, Bu. Jadi Ibu menutup sudah 4 ternyata ya, 4 lokalisasi PSK di Surabaya, ya kan? Nah, itu yang terbesar Doli. Itu yang belum. Belum ditutup. Belum. Nah, ini yang saya mau tahu nih, Bu. Ada teori mengatakan harusnya nggak ditutup. Ya. Kalau ditutup, ya kan? Maksudnya kita aja, misalnya hal buruk aja kalau ditaruh di satu tempat. Kalau ditutup kan nyebar kemana-mana itu, Bu. Iya. Jadi pendekatannya harus dua sisi. Yang pertama adalah mental, kemudian yang kedua masalah ekonomi. Ada yang dulu terjun ke situ, jadi saya harus punya sejarahnya dulu. Kenapa masing-masing itu ya. Nah, ada yang dulu terjun ke situ karena memang ekonomi. Ada yang terjun ke situ karena sakit hati sama suaminya, sama pacarnya, atau marah terhadap keadaan. Nah, itu pendekatannya beda-beda itu. Nah, kalau kita hanya menyentuh dari sisi mental saja, memang berat, karena di situ juga kemudian mereka juga butuh untuk makan dan sebagainya. Makanya pendekatannya harus dua sisi. Nah, ini memang membutuhkan waktu. Makanya saya tidak pernah, tiba-tiba misalkan saya pengen itu, bulan depan, itu nggak bisa. Nggak bisa, kita kondisikan dulu sampai, mereka siap begitu kan. Terus alternatifnya mereka kemana, itu mereka sudah punya pilihan itu, barulah kita tutup. Nah, mereka kerja apa, Bu? Ada macam-macam yang sekarang kita buka ya. Ada yang mereka buka di salon, kemudian ada yang mereka buka usaha. Kita buat sentra-sentra kecil untuk untuk UKM dalam bidang makanan, dalam bidang positif ya, Bu? kerajinan, handicraft dan macam-macam. Bu, ini saya potong nih, Bu. Yeah. Maaf nih, Bu ya. Tapi kan gini, Bu. Oke lah, kita tahu bahwa kita nggak bicara dosa, nggak bicara agama dan sebagainya. Betul, aku juga. Saya bicaranya gini. Tapi buat mereka kan, apakah mereka tidak merasa kayaknya gampangan dulu nyari duitnya? Sekarang susah nyari duitnya. Nah, apa nggak balik lagi gitu? Itu yang harus kita ajarkan. Tapi kemudian coba kita hitung. Saya sebelum ini kan saya ketemu sama mereka dulu, saya ajak ngomong mereka. Coba dihitung berapa sih pendapatannya. Itu kan kalau kita ngomong kayak gitu. Sebulan sekian. Kemudian coba sekarang berapa yang kalian miliki. Nah, di situ mereka baru bisa hitung. Karena saya punya ini, mohon maaf Mas. Ada yang PSK itu usia 60 tahun. Usia 60 tahun? Jangan tanya gimananya nanti ceritanya. Saya jadi membayangkan, Bu. Aduh. Nggak usah dibayangin. Ya, telat Ibu udah ngomong. Iya. Tapi nggak usah dibayangin. Tapi makanya benar. Tadi nggak usah dibayangin. Tapi benar, karena saya pernah dengar cerita juga kayak di lokalisasi itu ya. Ada yang ibu sampai anaknya jadi PSK. Gitu. Benar tuh, Bu ya? Iya. Makanya saya kenapa itu saya pengen menyelamatkan anak-anak itu. Anak-anak itu kan seperti anak-anak yang lain. Dia punya masa depan. Kalau kita kemudian tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak itu kan kita juga salah gitu. Kita harus bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak itu karena dia juga punya hak untuk berhasil, dia juga punya hak untuk sukses. Betul. Karena kesempatan itulah yang kita kemudian memang berat Mas, melelahkan. Tapi kan kita harus coba lakukan gitu. Karena kalau kita tidak pernah melakukan, kita ngomong itu sulit,
kemudian kita tidak pernah mencoba, kan kasihan itu, sementara seorang anak tertutup masa depannya gitu kan. Jadi dia sendiri tidak punya kesempatan untuk memilih masa depan sebenarnya, karena nggak pernah terbuka pikiran itu ya. Nah itu yang harus kita buka, bahwa anak ini juga punya masa depan yang sama dengan anak-anak yang lain. Dan itu yang itu yang coba saya lakukan. Sebenarnya bukan diberikan, tapi dibuka pemikirannya. Iya, dibuka pemikiran itu. Entah nanti misalnya amit-amit dia mau balik lagi jadi PSK atau jadi apa, tapi setidak-tidaknya kesempatan tersebut. Kesempatan itu harus diberikan. Diberikan pada anak tersebut. Oke, luar biasa, luar biasa. Itu menarik sekali. Jadi biarlah misalnya amit-amit dia mau jadi PSK lagi, atau ntar kalau ibu sudah tidak menjabat dia mau kemana, tapi setidak-tidaknya dibuka matanya bahwa ini loh ada sebuah peluang baru yang kamu selama ini tidak bisa melihat ya Bu ya. Dan aku juga pernah ada anak-anak itu sekarang itu juara kelas dia. Oh ya? Ya, setelah kita lakukan treatment ternyata memang dia punya kemampuan lebih. Berarti masih kecil dong Bu? Masih kecil. Masih SMP kelas 3. Sekarang dia juara kelas, dan kemarin saya dengar dia mendapatkan nilai terbaik lulus SMP. Sekarang di SMA, dia SMA yang bagus gitu. Cuman saya nggak bisa sebutkan karena ini harus kita protek. Identitas juga disembunyikan dan sebagainya ya. Oke. Kalau yang udah umur 60 biarin aja Bu. Ya enggak lah. Oh tetap diurus Bu? Iyalah. Ngapain dia? Ya dia kan harus diberikan kesempatan. Seorang pemimpin itu harus bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dia bisa meraih suksesnya. Jadi kita tidak boleh, kesempatan siapapun, saya selalu katakan sama anak-anak. Anak-anak, saya sering ngajar di sekolah-sekolah. Anak-anak, kalian keberhasilan dan kesuksesan itu hak setiap orang. Siapapun kalian, dari manapun kalian. Kalian anaknya tukang beca, anaknya buruh cuci, kalian juga berhak untuk berhasil. Karena Tuhan itu adil. Saya katakan begitu sama anak-anak, dan itu banyak sekali anak-anak yang kemudian bisa terinspirasi dari situ. Kemudian dia tahun 2010 saya anak-anak Surabaya yang meraih penghargaan mulai tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat 2 hanya sekitar 200. Tahun 2011 itu sekitar 400-an. Saya kumpulin anak-anak ini. Tahun 2012 itu sekitar 800-an. 2013 kemarin itu hampir 2000. Wow. Luar biasa. Jadi memberikan kesempatan yang mana mereka tidak pernah melihat adanya hal tersebut ya. Wah, oke. Nah, Bu, saya mau tanya satu hal. Ini kemarin rame sekali tentang kebun binatang Surabaya. Ada fotonya binatang sampai tergantung dan sebagainya. Gimana langkah Ibu nih, Bu, nanti, Bu? Ya, mudah-mudahan kami segera mendapatkan izin konservasi dari Pak Menteri. Dan kalau memang itu sudah kami dapatkan, maka kami akan coba yang pertama adalah bagaimana membuat animal welfare-nya lebih bagus. Banyak yang sudah ingin membantu kami, termasuk dari lembaga-lembaga asing juga. Itu banyak yang sudah menawarkan bantuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen itu bisa diperbaiki. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengembangan kebun binatang ke depan bukan hanya sebagai sarana untuk rekreasi, tapi juga bisa menjadi sarana untuk pendidikan. Karena suatu saat kelak mungkin anak-anak sudah nggak tahu lagi namanya, bagaimana sih namanya kerbau, kayak gitu kan, susah kalau di kota. Nah, kemudian bagaimana sih namanya kambing gitu, itu bagaimana namanya rusa gitu kan, dia nggak tahu, dia hanya bisa melihat gambar. Tapi dengan begitu dia bisa melihat, oh ya rusa itu seperti ini, kerbau itu seperti ini, kayak gitu. Berarti PR-nya banyak kok, Bu, itu? Banyak. Nggak capek, Bu? Ya kan sudah takdirnya begitu, jadi wali kota mau apa. Tapi Anda menikmati nggak, Bu, melakukan ini semua? Ada saat capek ya, ada saat lelah, itu pasti, saya tetap manusia. Tapi kalau sudah keluar kemudian oh ya ini ada yang belum beres harus dibenahi gitu, itu bisa lupa gitu, capek, bisa lupa semua lupa gitu.
pengen fokus nyelesain itu gitu. Pengen fokus menyelesaikan hal tersebut. Nah kalau sudah selesai berfungsi seperti contohnya banjir, oh ya ini begini, ini coba bikin saluran ini berhasil, selesai, senang sekali gitu. Oh, oke. Luar biasa. Kalau saya boleh nanya, kira-kira dari yang selama ini Ibu lakukan, yang paling sulit dan Ibu kira tidak bisa tapi ternyata bisa apa? Merubah anak-anak. Merubah anak-anak ya. Dari yang mungkin mereka semula pesimis karena mereka anaknya orang tidak mampu atau mereka mungkin nakal. Dulunya ada yang saya ambil itu anak yang suka nyopet, suka nyuri, itu saya ambil. Tapi sekarang mereka bisa berprestasi, bahkan ada yang dapat medali perak SEA Games kemarin. Sekarang juga ada yang mau masuk jadi petinju profesional. Padahal dia aslinya tuh dulu suka minum, suka nyopet, suka. Jadi merubah ya Bu ya? Itu apa namanya, senang sekali itu. Yang dulu saya membayangkan sulit sekali merubah itu. Tapi ternyata bisa anak-anak Surabaya, anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat. Oke, saya mau umumkan dulu pemenang hashtag sesak selfie. Ada dikeluarin di mana? Ada hadiahnya tongsis buat Anda. Mana pemenangnya? Wow, itu ya. Itu kayaknya mukanya cuma muka dia doang paling depan loh. Nanti akan dikirim dari tim kita ke Anda. Terima kasih sudah mengirimkan foto-foto Anda ke Hitam Putih. Mungkin satu pertanyaan terakhir saja Bu, terakhir aja Bu, cepat terakhir, cita-cita yang belum tercapai. Saya ingin Surabaya bisa berkembang, maju, menjadi rumah bagi warga Surabaya, dan warga Surabaya bisa menjadi tuan dan nyonya di kotanya. Oke. Terima kasih banyak Bu, Ibu adalah wanita yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bisa dicapai Bu ya. Dan ingat tadi kata-kata Ibu adalah gimana caranya supaya merubah anak-anak ya. Saya harus contohin, saya harus turun ke jalan, saya harus nyapu. Karena kalau ngomong doang nggak ada gunanya katanya. Betar, karena manusia bisa berubah jika melihat contoh. Itu aja kuncinya. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Raisa! Look right into my soul and say